Halo adik-adik, hari ini Kak Tiur mau menceritakan tokoh Alkitab bersama Janet dan Gio. Halo Kak Tiur. Nah, Janet dan Gio, hari ini Kak Tiur mau menceritakan tentang Esther yang cantik. Kak Tiur, ini Ya. Esther siapa? Esther Pangaribuan, Esther Wah. Sinaga atau Esther siapa? Bukan, hari ini Kak Tiur mau menceritakan Esther yang beruntung. Udah cantik lalu dia beruntung. Kakak bentar. Esther kan cantik. Yes. Kayak Janet ya cantik juga Iya ya. dong, kayak Janet. Gak mungkin kayak Gio kan? Iya dong. Oke, adik-adik di rumah duduk diam tenang ya. Kak Tiur mau menceritakan tentang Esther. Pada waktu itu, pada zaman dahulu, ada seorang gadis yang sangat cantik bernama Esther. Tapi ayah dan ibunya meninggal. Esther dirawat oleh pamannya yang bernama Mordekai. Esther menghormati pamannya karena pamannya sangat sayang sekali kepada Esther. Lalu pada waktu itu Esther tinggal di Persia. Persia itu kota. Esther bukan orang Persia, dia adalah orang Yahudi. Nenek moyangnya datang ke Persia sebagai tawanan perang. Pada masa Esther hidup, banyak orang Yahudi tinggal di Persia. Raja Persia mengadakan sebuah pesta yang sangat besar sekali. Lalu dia menjamu seluruh tamu laki-lakinya dan ratunya, Ratu Wasti menjamu tamu wanitanya. Jadi pada waktu itu raja sedang mabuk. Lalu dia memperlihatkan istrinya yang sangat cantik. Tapi Ratu Wasti menolak. Setelah itu karena raja marah, Ratu Wasti menolak. Raja mengumumkan bahwa akan ada ratu yang menggantikan Ratu Wasti. Pada waktu itu pencaharian ratu dimulai dari sekarang. Pada waktu itu Esther mendengar bahwa ada pemilihan ratu baru. Setelah itu ratu barunya itu adalah Esther. Raja memberikan mahkotanya untuk Ratu Esther di kepalanya. Setelah itu Esther tidak mengatakan kalau dia itu adalah orang Yahudi. Dia masih diam. Setelah itu pamannya selalu duduk di pintu gerbang istana untuk mengetahui berita tentang Esther. Saking sayangnya pamannya kepada Esther, dia selalu menunggu Esther di pintu gerbang istana. Dia selalu mendengar, Esther ternyata baik-baik saja. Oh, ternyata Esther baik-baik saja di dalam kastil. Setelah itu, Mordekai mengirim peringatan untuk menyelamatkan hidup sang raja. Pelayan-pelayan itu digantung dan nama Mordekai ditulis dalam kitab sejarah raja. Orang kedua dalam pemerintahan sang raja adalah seorang yang kaya yang bernama Haman. Setiap orang tunduk menyembah Haman setiap Haman lewat. Setelah itu Haman mengatur siasat agar semua orang Yahudi dibunuh di kerajaan Persia. Tapi di sana Esther sangat sedih. Kenapa? Coba Kak Tiur mau tanya, tadi Esther itu bangsa apa? Bangsa apa Gio, aku lupa. Esther itu keturunan Yahudi kan Kak Tiur?
Bener banget, keturunan Yahudi. Tapi dia tinggal di Persia. Jadi adik-adik, Esther sangat-sangat sedih karena aku duduk-duduk di sini, tapi bangsaku akan dibunuh. Akan ada titah mau membunuh bangsa Yahudi. Setelah itu dia sedih, dia bingung. Apakah aku harus memberitahu apa aku itu bangsa Yahudi atau tidak pada raja? Tapi Tuhan memberikan ide yang cemerlang untuk Esther. Dia mengundang raja dan juga Haman datang ke pesta itu. Lalu Esther meminta hadiahnya kepada raja. Tapi sebelumnya itu Haman sudah mempersiapkan sebuah tiang gantung untuk menggantung Mordekai. Tadi Katir mau tanya sama Janet, Mordekai itu siapa? Pamannya Esther, Kak. Betul banget, pamannya Esther. Di situ Haman sudah mempersiapkan tiang gantungan untuk menggantung Mordekai. Tapi pada malam itu raja tidak bisa tidur. Dia melihat bahwa Mordekai pernah menyelamatkan nyawanya. Lalu raja bingung, apakah yang harus aku lakukan? Setelah itu Haman datang dengan maksud meminta izin kepada raja untuk menggantung Mordekai. Raja, aku sudah menyiapkan semuanya untuk menggantung Mordekai. Lalu dengan bergairah Haman memberikan pakaian yang biasa dipakai raja sendiri dan mahkotanya. Setelah itu ambillah pakaian dan kuda itu, letakkanlah seorang pembesar lalu seorang pengarak yang ada di kota itu. Perintah raja kepada Haman. Menurut pikiran kamu, bagaimana perasaan Haman saat itu saat Mordekai diberikan penghormatan di kota? Kaget karena Haman merasa bahwa Mordekai akan digantung. Setelah itu, pada petang harinya Haman dan sang raja tiba ke perjamuan yang diadakan oleh Ratu Esther. Apakah permintaanmu? Kata raja. Lalu Haman bilang kepada raja, gantung dia. Setelah itu raja mengesahkan yang mengizinkan orang Yahudi mempertahankan diri mereka sendiri, mereka selamat. Mordekai menjadi orang kedua di bawah raja dan semua orang Yahudi bersukacita dan saling mengirimkan hadiah. Sampai hari ini orang Yahudi ingat bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka melalui Ratu Esther yang cantik. Nah, ada yang mau bertanya? Kayaknya Gio sama Janet mau bertanya nih. Aku mau bertanya nih Kak Tiur. Ya. Jadi kok bisa ya akhirnya si Haman yang digantung? Padahal kan Karena tadinya rencananya Mordekai yang mau digantung. Karena raja sudah berjanji mengabulkan satu permintaan Ratu Esther. Dia meminta supaya bangsa Yahudi dibebaskan, diselamatkan. Seperti itu. Jadi karena kemurahan hati Esther yang selalu mengingat bangsanya, mengingat tanah kelahirannya, lalu ia ingat sama bangsanya, dia meminta hal itu kepada raja. Jadi bangsa itu selamat. Lalu Haman dibantu. Wah, keren ya Kak ceritanya. Iya, betul Wah, banget. Yesus baik banget sama Esther. Bener, udah baik banget lalu dipilih jadi ratu dan dia sangat cantik. Kayak Janet. Iya ampun, iya betul banget kayak Kayak Kak Janet. Tiur juga. Terima kasih Janet. Nah, sekian cerita hari ini. Sampai jumpa di hari selanjutnya. Bye. Dadah.